Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Agusti dengan NIM 2017-03-1024, mahasiswa dari STIAI dengan program studi akuntansi, ingin mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas terhadap perintah saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Saham adalah bukti atas kepemilikan dari sebagian perusahaan dan menjadi salah satu bentuk penanaman modal yang banyak diminati oleh para investor. Bagi para investor, saat menanamkan modalnya di pasar modal, akan dihadapkan dengan berbagai perusahaan dengan beragam tingkat pengembalian modal yang berhubungan dengan tingkat risikonya. Para investor tidak selalu diberikan keuntungan. Ada kalanya para investor juga bisa dirugikan dengan perusahaan tempat mereka memberikan dananya. Informasi akuntansi umumnya diperoleh dari laporan keuangan melalui analisis fundamental yang bertujuan untuk memberikan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan daftar perusahaan yang saya jadikan penelitian. Rumusan masalah dalam skripsi ini yang pertama, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap return saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap return saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Yang keempat, bagaimana profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, rasio profitabilitas. Sebagai contoh, yaitu ROA dan ROE, merupakan beberapa faktor yang dapat berdampak pada return saham. Yang kedua, rasio solvabilitas. Sebagai contoh, yaitu DER dan DAR, merupakan beberapa faktor yang dapat berdampak pada return saham. Yang ketiga, rasio likuiditas, antara lain QR dan CR merupakan beberapa faktor yang dapat berdampak pada return saham. Yang keempat, tingkat inflasi, kurs valuta asing, tingkat bunga, dan faktor non-ekonomi adalah beberapa faktor yang dapat berdampak pada return saham. Lanjut kepada bab 2, yaitu landasan teori. Teori yang pertama, return on equity, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari ekuitas sendiri untuk menghasilkan labanya. Rumus yang digunakan yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Teori yang kedua yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rumus yang digunakan yaitu total debt dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Teori yang ketiga, quick ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancarnya tanpa memperhitungkan persediaan dan aset lancar yang lainnya. Rumus yang digunakan yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan beban dibayar di muka dibagi hutang lancar dikali 100%. Return saham. Return saham merupakan hasil atau tingkat pengembalian yang didapatkan dari transaksi investasi. Rumus yang digunakan yaitu harga periode saat ini dikurangi dengan harga periode sebelumnya dibagi dengan harga periode sebelumnya. Ini merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. H1, profitabilitas yaitu ROE secara parsial berpengaruh terhadap return saham. H2, solvabilitas atau DER secara parsial berpengaruh terhadap return saham. H3, likuiditas yaitu QR secara parsial berpengaruh terhadap return saham. H4, secara simultan profitabilitas ROE, solvabilitas DER, likuiditas QR berpengaruh terhadap return saham. Bab 3, metode penelitian. Jenis data yang saya gunakan yaitu adalah data kuantitatif, menggunakan teknik purposive sampling, dan sumber data adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diambil dari BEI. Teknik analisis meliputi statistik deskriptif, pemilihan regresi data panel, atau uji ketetapan model, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis. Bab 4, hasil penelitian. Dapat dilihat
pada 3 pengujian, yaitu uji Chow, uji Hostman, dan uji LM. Uji Chow yaitu membandingkan antara common effect model dengan fixed effect model, dan yang saya dapatkan adalah fixed effect model. Yang kedua, uji Hostman, yaitu membandingkan antara fixed effect model dengan random effect model, dan yang saya dapatkan adalah fixed effect model. Yang ketiga, uji LM, yaitu membandingkan antara common effect model dengan random effect model. Saya tidak melanjutkan kepada pengujian yang ketiga karena pengujian pertama dan kedua sudah mendapatkan hasil yang sama, yaitu fixed effect model. Ini merupakan regresi data panel saya, yaitu fixed effect model. Dapat dilihat uji T, uji F, dan koefisien determinasinya. Uji T, variabel X1 memiliki T statistik 2,013445, lebih besar daripada T-tabel yaitu 1,99254, dan nilai p-value sebesar 0,0496 lebih kecil daripada 0,05. Ini dapat diartikan bahwa variabel ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, maka H1 dapat dibuktikan. Yang kedua, variabel X2 memiliki T statistik yaitu minus 4,989967, lebih kecil daripada T-tabel yaitu 1,99254, dan nilai p-value sebesar 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat diartikan variabel DER memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Maka H2 dapat dibuktikan. Yang ketiga, variabel X3 memiliki T statistik minus 2,231666, lebih kecil daripada T-tabel yaitu 1,99254, dan nilai p-value sebesar 0,0302 lebih kecil daripada 0,05. Ini dapat diartikan bahwa variabel QR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, maka H3 dapat dibuktikan. Lanjut kepada uji F, nilai probabilitas F statistik yang dihasilkan yaitu 0,000861 lebih kecil daripada 0,05. Ini dapat diartikan secara simultan variabel ROE, DER, dan QR berpengaruh terhadap return saham, maka H4 dapat dibuktikan. Koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai adjusted R-squared yang dihasilkan yaitu 0,392167, yaitu ini dapat diartikan bahwa kontribusi variabel ROE, DER, dan QR yaitu sebesar 39,21%, dan sisanya yaitu 60,79% dapat dijelaskan oleh faktor yang lainnya di luar penelitian. Lanjut kepada bab 5, yaitu kesimpulan. Pertama, profitabilitas ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Yang kedua, solvabilitas DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai dengan 2019. Yang ketiga, likuiditas QR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai dengan 2019. Dan yang keempat, variabel profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.